Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Ruandi, warga sipil biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Nah, melalui video ini, gue menyatakan perang terbuka kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyebaran judi online dari mulai bandar sampai pelakunya, dari mulai influencernya sampai oknum pemerintah yang melindunginya. Gunawan Satbor yang sempat viral di dunia maya ditangkap polisi karena diduga melakukan promosi judi online. Di ruko nomor 39 yang ada di kawasan Grand Galaxy menjadi pusat dalam operasional kantor satelit judi online. Negara mengalami kerugian sampai dengan 900 triliun rupiah setiap tahunnya. Dan dalam battle ini gue nggak bisa sendiri, gue butuh bantuan kalian semua. Dari awal gue mulai fight ini, gue tahu ini nggak akan jadi pertarungan singkat ataupun instan. Ini akan jadi pertarungan panjang yang melelahkan. Sehingga semua harus dilakukan secara presisi dan teliti. Sekarang kita semua sudah memasuki babak baru, teman-teman. Dulu-dulu di beberapa video yang gue buat, gue udah bahas soal sistemnya, sejarahnya, influencernya, jaringannya, dan celah aturannya. Dan sekarang kita bakal bahas keterlibatan langsung pemerintah, dalam hal ini Kominfo, yang seharusnya menjadi tempat berlindung masyarakat, malah melindungi bisnis para bandar kemarin. Setelah ini, apapun yang akan terjadi nantinya, dan misalnya gue mati nih, baik secara jasad ataupun nama, gue cuma minta tolong, apapun yang sudah gue perjuangkan dan suarakan ini, tolong kalian teruskan bahkan sampai ke dasar neraka sekalipun. Gue nggak takut mati, tapi ya gue cuma nggak mau mati sia-sia aja sih. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Buat gue masalah judi online ini sudah sangat personal ya teman-teman semua. Sempat gue bahas dulu sekilas gitu, sepotong-potong, tapi kali ini akan gue ceritakan ulang dengan lebih proper. Jadi gini, waktu kecil, selain sama orang tua, gue juga diasuh sama om gue, adik dari bapak gue. Orang ini ganteng, brilian, karirnya bagus, dapat jabatan eselon 3 dalam waktu yang sangat cepat. Waktu itu usianya belum 40 tahun, tapi sudah berhasil mencapai kemapanan hidup. Ya ada uang, ada keluarga, ada karir, ada jabatan, dan lain sebagainya. Ya, tapi semua hancur karena dia kenal situs poker online yang menggunakan uang asli. Tabungan hampir 1 miliar, lenyap. Harta benda habis, keluarga berantakan, anak-anaknya yang pintar dan lucu kehilangan figur bapak selama bertahun-tahun, dan dia semakin terpuruk lebih dalam. Setelah hampir 10 tahun, kini beliau berhasil keluar dari jeratan itu, menata hidupnya ulang. Berhasil memang, tapi damage-nya nggak pernah bisa pulih 100%. Nah, waktu gue kuliah, gue punya temen, anaknya pintar banget, jenius bahkan, jago banget main Dota. Ini orang satu-satunya orang yang nggak pernah bisa gue kalahin waktu by one SF di Dota. Ya buat yang main Dota tau lah, Shadowfiend, Nevermore gitu kan, hero untuk by one gitu ya. Nah, di satu periode dia dapat warisan dari orang tuanya sangat besar, dan dari uang warisan itu dia bangun warnet gitu. Dan gue ikut bantu. Dan bisa gue bilang warnet yang dia bangun itu perkembangannya sangat-sangat menjanjikan, banyak pro player yang main di situ, komunitas jalan, warnetnya juga oke, semuanya trajektorinya positif lah gitu. Tapi singkat cerita semua ini hancur karena dia kena lagi yang namanya online betting, dan sama seperti om gue itu, PC-nya semakin berkurang, duitnya semakin terkuras, dan warnetnya terpaksa ditutup. Nah, melihat lebih dari sekali orang terdekat gue hidupnya hancur karena judi online, jelas bukan hal yang gampang ya. Dan gue pribadi berusaha sebisa mungkin gak mau melihat kehancuran yang lain lagi gitu. Jadi battle ini bukan sekedar soal AdSense, exposure, endorse, PR, dan lain sebagainya. Ini udah misi ideologis Bapak Ibu semua. Selama gue punya power, sekuat yang gue bisa, gue gak akan pernah bisa kompromi sama hal ini. Dan syukurnya, makin kesini gue makin punya banyak aliansi. Ya salah satunya kalian semua gitu. Gue mulai semuanya sendiri, tapi seiring berjalannya waktu mulai banyak yang bantu, yang punya keresahan yang sama dan concern yang sama, dari mulai bentuk dukungan moral sampai data dan informasi. Yes. Supaya teman-teman ketahui, informan saya ada di semua lini dan instansi Bapak Ibu semua, bahkan orang dekat bandar itu sendiri. Jadi apa yang gue udah buat di sosmed, apa yang udah gue jadikan dalam bentuk video atau tulisan atau artikel atau konten pendek, itu mungkin cuma 5% dari apa yang sudah gue pahami dan ketahui.
Kalau nggak gitu gimana gue bisa tahu tuh kalau influencer streamer Mobile Legend itu bisa duduk bareng nongkrong sama bandar terus bahas strategi marketingnya gimana mereka nyebarinnya. Salah satu di antara mereka jadi perekrut, yang mana briefnya semua sudah disiapkan gitu. Dan itulah yang mereka lakukan sehingga mereka mampu memanipulasi komunitas dan bertahan sampai akhirnya gue campur tangan, ya kan? Kalian pikir mereka langsung berhenti dan selesai tanpa perlawanan karena mereka sadar? Enggak. Gue skeptis untuk melihat itu. Gue yakin mereka cukup pintar untuk tahu ada lawan yang nggak boleh lu lawan kan. Mereka cukup berhitung, mereka tahu mereka nggak akan bisa gigit balik, akhirnya tondon semua tuh. Nah, dan kalau ternyata mereka mengulanginya lagi ya siap-siap aja. Dampaknya bakal jauh lebih parah ya. Intinya kalau ini diulangi lagi, lu bakal habis-habisnya. Nah, hal ini nih yang nggak bisa diukur sama Katak Biza nih. Yang sampai detik ini masih ngerasa dirinya jagoan nih. BTW, katanya Bang Katak ini mau nyari gue tahun 2025 nanti ya. Pak Katak, saya kasih tahu, yang dicari itu orang yang kabur dan lari, Pak, bukan orang yang stay. Jadi saya nggak perlu dicari, saya di sini-sini aja. Saya menunggu sekali Bapak datang ke sini dan mencari saya gitu. Tapi teman-teman sabar, kita bertarung bukan untuk gagah-gagahan, kita bertarung untuk menang, untuk hasil, maka rantainya harus kita pretelin satu persatu. Nah, keterlibatan besar Kominfo ini juga udah gue pelajari selama beberapa bulan, sehingga kalau teman-teman perhatikan ada pattern yang jelas ya dalam setiap konten gue siapa yang gue sasar sebenarnya gitu loh. Dan terbukti gongnya sekarang meledak. Sekali lagi, gue ingetin kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh jumawa, nafas mesti panjang, perjuangan masih harus tetap berjalan. Karena ini lebih dari sekedar kata bizar ataupun jogetnya setboard gitu. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue punya banyak informan di mana-mana dan saat ini gue udah megang daftar nama orang-orang Kominfo yang berhasil ditangkap yang selama ini bukan cuma melindungi situs-situs judi online tapi juga terbukti mengepul, menjembatani dan memfasilitasi beberapa transaksi judi online itu sendiri yang nilainya mungkin triliunan ya. Nah, sejauh yang gue paham ada 16 nama yang sudah ditangkap dan sepertinya akan terus bertambah. Beberapa namanya sudah diungkap di internet. Kalian bisa ikutin akun X-nya Partai Sosmed yang udah menjabarkan beberapa peran tersangka seperti Adi alias Valen, ada juga ex-komisaris BUMN, ex-petinggi BUMN atau komisaris BUMN, namanya Tony kalau nggak salah ya. Dan beberapa pegawai lain yang sebenarnya ditugaskan oleh negara dengan gaji yang berasal dari APBN untuk menjaga penetrasi situs judi online malah menjadi pelindung dari bandar itu sendiri. Dan hidup dengan harta benda yang diberikan kepada mereka. Orang-orang ini beroperasi dalam internal Kominfo itu sendiri. Lu bisa bayangin nggak gilanya. Inside Thread yang selama ini bertugas menjaga situs-situs pesanan untuk tetap beroperasi. Semua itu digarap di Bekasi di sebuah ruko di perumahan Galaxy. Ya, via satelitnya. Oke, jadi berima gini ya gue. Kayak Najwa gitu. Kayak Mbak Nana gitu. Nah, yang menarik dari daftar nama ini adalah banyak di antara mereka yang sebelum tertangkap malah dijadikan speaker dalam sosialisasi pemberantasan judi online. Sebuah kenyataan yang sangat ironi. Menurut pengakuan ada lebih dari 1.000 situs yang dijaga untuk tetap beroperasi dan dari masing-masing situs mereka akan mendapatkan imbalan 8,5 juta per bulan. Tentu ini nilai yang sangat fantastis dan besar kemungkinan yang mereka dapatkan itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, dari daftar nama ini ada satu nama yang belum diungkap dimanapun sejauh gue tahu ya, sepanjang gue melakukan riset dan gue mengobservasi pemberitaan ini ya. Tapi menurut gue wajib kita bahas, inisial AL. Orang ini sangat dekat dengan kekuasaan Bapak Ibu semua, dan politik tentunya ya. Berkali-kali bekerja sama dengan Kominfo secara resmi dan legal, memegang jabatan di berbagai organisasi beragensi dan punya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Orang inilah penghubung utama Kominfo dengan bandar-bandar dan sangat berbahaya. Jika terbukti, dia bisa jadi titik untuk mengungkap orang penting lain yang terlibat. Ya, intinya gue belum bisa bicara banyak, tapi something fishy happen here. Ya kan? Dan gue yakin, ini akan, jika semua berjalan sebagaimana mestinya, ini akan menyeret nama besar lain yang terlibat. Belum lagi, secara terpisah, ada 2 perusahaan fintech legal di Indonesia yang ternyata diketahui adalah perusahaan yang menjadi pintu transaksi antara pelaku judi online dan bandar. Perusahaan ini berkedok financial advisor biasa, tapi ternyata dalam prakteknya juga berperan besar dalam maraknya praktek judi online di Republik ini. Nah, logika sederhana saja nih. Pegawai pejabat rekanan ini mustahil bisa beroperasi tanpa ada orang besar yang melindungi. Kalian setuju kan? Iya kan? Tanpa ada hulu yang kuat, tanpa mengerucut ke seseorang yang memegang peranan vital, ya mungkin ini bisa dilakukan gitu.
Mereka bertahun operasi dengan begitu jelas. Pertanyaannya kan simpel, kenapa harus ganti nama kementerian dan menteri dulu, baru semua ini terungkap? Tentu ini menimbulkan pertanyaan untuk kita semua. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh menteri sebelumnya sampai hal ini nggak bisa terungkap? Nah, sebuah pertanyaan yang gue kira kita semua sudah tahu jawabannya. Tapi ya sudah, simpan saja. Mereka melakukan appeal segala macam, platform nggak mau tahu gitu. Terus kemana dia harus mengadu? Gitu. Mungkin ke Ferry ya. Ferry mungkin bisa atur itu. Gitu. Ya tadi enggak dominasi dari platform juga. Menarik sih kayak tadi Pak Nizar bilang masyarakat bisa ngadu ke Ferry, which is true. Mereka ngadu ke saya, Pak. Iya. Dan mereka ngadu, mungkin Mbak Budi, Bang Budi sama Bang Adi juga tahu betapa meresahkannya beberapa waktu terakhir influencer-influencer yang terafiliasi judi online. Which is kayak gimana masyarakat nggak skeptis ini aja, itu nggak bisa diberesin gitu loh. Apalagi kita bikin lewat media sosial yang kita nggak tahu juntrungannya kayak gimana dan kita diminta percaya, sulit dong. Iya. Makanya kalau dibilang nanti ngadu ke Ferry, oke, silakan. Dan selama ini emang sudah mengadu ke saya karena fungsi ini tidak jalan. Kaitannya dengan proses penyidikan yang sekarang sedang berlanjut, saya mendukung sepenuhnya dan langkah-langkah yang tadi sudah diambil oleh Kementerian Komdigi saya kira sudah tepat dan benar, dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdigi. Kalau itu sampai ke mantan menteri ya kita buka sampai ke sana, Bu. Itu Ketika Presiden baru kita Pak Prabowo mengatakan bahwa pemberantasan judi online adalah salah satu program prioritas, saat Kapolri mengatakan bahwa dalam 100 hari mereka akan bergerak dalam skala yang besar, dan Menkomdigi baru Mbak Mutia Afid mengatakan bahwa menyatakan komitmen yang kuat kepada pemberantasan judi online, jujur gue skeptis. Ya jelas, setelah semua yang terjadi lebih baik pragmatis daripada berharap terlalu banyak, ya kan. Tapi pengungkapan kasus Kominfo ini setidaknya memberikan kita angin segar dan harapan, teman-teman. Jelas sesuatu yang harus diapresiasi. Kita harus adil juga. Jelek kita kritisi, bagus ya bolehlah kita puji gitu. Nah, semoga setelah ini makin banyak lagi yang terungkap. Judi ini, kita sepakat judi itu nggak mungkin hilang di muka bumi. Ya, kita tahu itu. Tapi judi online adalah case yang berbeda. Ini manipulasi sistem yang sudah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat buruk untuk masyarakat kita. Belum lagi kita bicara dampaknya terhadap daya beli dan ambruknya ekonomi masyarakat. Ditambah masalah human trafficking dan perbudakan di dalamnya yang makin membuat semuanya runyam. Kalian wajib nonton kontennya Deduktif Indonesia yang sudah melakukan lipsus luar biasa untuk konten ini, untuk isu ini, untuk topik ini, agar kalian tahu lebih dalam seberapa powerfulnya sebenarnya para bandar dan jaringannya. Dan menyusup ke dalamnya. Kami menyelinap ke jaringan digital para kriminal, melacak titik koordinat mereka dan menyatakan aktor di balik kejahatan tersebut. Penelusuran ini menuntun kami pada jaringan kriminal raksasa yang tersebar di seluruh dunia. Terakhir pesan gue, sekali lagi, jika terjadi apa-apa dengan Ferry Irwandi, maka gue harap ide dan suara gue nggak akan terkubur bersama jasad dan nama yang sudah hilang dan mati. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.